pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun secara live streaming, tapi kakak yakin bahwa itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan puji Tuhan, tapi namun sebelumnya Kak Venci undang kita semua untuk kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau puji Tuhan dengan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Selamat pagi adik-adik. Lihat deh Kak Lia lagi di mana. Kak Lia ada di luar menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Adik-adik jangan khawatir ya. Walaupun kita hanya bisa di rumah aja, tapi Tuhan tetap memelihara adik-adik dan keluarga adik-adik. Sekarang kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami akan dengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berkati Kak Lia, urapi supaya apa yang dikatakan Kak Lia menjadi berkat dalam hidup adik-adik. Tutup bungkus lindungi kami semua dan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Lia mau tanya ya adik-adik. Menurut adik-adik, Tuhan itu sayang gak sama adik-adik? Iya. Iya dong, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Nah, menurut adik-adik, kalau Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, berarti hidup adik-adik apakah akan selalu senang? Apakah orang-orang yang takut akan Tuhan itu, yang disayangi Tuhan, hidupnya akan selalu senang? Adik-adik, tetapi memang kita kalau ikut Tuhan hidup kita senang. Karena apa? Karena kita sudah terima surga. Tetapi adik-adik, bagaimana kalau Tuhan memberikan sebuah masalah kepada kita? Bagaimana kalau Tuhan memberikan musibah di dalam keluarga kita adik-adik? Ada suatu cerita adik-adik tentang Bapak Ayub. Bapak Ayub di dalam Alkitab ada seorang yang sangat kaya. Dia mempunyai ternak yang sangat banyak, mempunyai banyak harta. Dia sangat dikenal orang. Dia juga punya 10 orang anak. Nah, Bapak Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Buktinya apa? Dia selalu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa jika anak-anaknya selalu berbuat salah kepada Tuhan. Nah, dia juga takut akan Tuhan loh adik-adik. Tetapi adik-adik, apakah hidupnya selalu senang? Bapak Ayub itu tidak seperti itu. Suatu hari ternaknya dirampas orang adik-adik. Tidak hanya ternaknya dirampas orang adik-adik, hamba-hambanya juga dipukuli orang. Belum lagi 10 orang anaknya pada suatu hari meninggal semua dek. Karena apa? Karena rumah tempat di mana mereka berpesta itu roboh. Aduh, Bapak Ayub itu kehilangan segala-galanya di saat yang bersamaan. Tetapi apakah Bapak Ayub marah kepada Tuhan? Apakah Bapak Ayub berkeluh kesah? Tidak adik-adik. Bapak Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, setelah Bapak Ayub kehilangan segalanya, apakah penderitaannya berhenti di situ saja adik-adik? Belum adik-adik. Tubuh Bapak Ayub itu menjadi sakit kusta. Semuanya gatal, semuanya terluka. Sampai Bapak Ayub mengambil beling, pecahan kaca untuk menggaruk tubuhnya adik-adik. Aduh, sungguh menderita sekali Bapak Ayub. Tetapi adik-adik, Alkitab mencatat Bapak Ayub tetap tidak berbuat dosa di dalam semua penderitaannya itu. Di saat Bapak Ayub sedang senang, dia ingat, dia datang kepada Tuhan. Di saat dia sedang susah, sedang sedih dan kecewa pun dia tetap datang kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita belajar hari ini. Tema kita hari ini adalah datanglah kepada Tuhan ketika kecewa. Sama seperti Bapak Ayub, di dalam semua kesedihannya, susahnya, dia datang kepada Tuhan. Adik-adik tahu tidak apa yang terjadi pada hidup Bapak Ayub di akhir hidupnya? Tuhan mengembalikan semua yang Bapak Ayub pernah miliki itu 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya dia kembalikan dengan anak-anak yang lebih lagi Tuhan berkati. Kekayaan yang 2 kali lebih banyak. Nah adik-adik, walaupun menderita, walaupun kadang-kadang adik-adik sedih, kecewa sama papa mama, atau teman-teman, atau mungkin kakak-kakak sekolah minggu, atau siapapun, atau abang, kakak, adik. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Jadi jangan marah-marah, jangan banting pintu, jangan ngambek sama papa mama. Adik-adik berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sedih, aku marah, aku kecewa. Tetapi Tuhan aku percaya, Tuhan sumber kekuatan aku, yang memulihkan aku, dan memberikan damai sejahtera di hatiku. Oke adik-adik? Begitu ya cerita hari ini. Biarlah cerita Kak Lia itu menjadi berkat buat adik-adik, juga buat kakak-kakak, juga buat keluarga kita.
Karena di saat kita sedih, kita datang kepada Tuhan. Di saat kita senang, kita datang kepada Tuhan. Kapanpun waktunya, kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Adik-adik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berikan kami pertolongan Tuhan, supaya di saat kami senang, di saat kami sedih, kami selalu ingat hanya kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Yesus. Itulah hendaknya kami berdoa dan berbicara, mencurahkan isi hati kami. Ajari adik-adik PPAG Kisya Tuhan, untuk selalu ingat setiap waktu berdoa dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Dan hamba percaya damai sejahtera itu Tuhan curahkan di dalam hati adik-adik. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik, sekarang kita akan hafalkan ayat hafalan ya. Mazmur 62 ayat 9b. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu ini aktivitas kita adalah mengisi form curahan hati. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang berdoa. Adik-adik bisa klik gambarnya di grup PPA. Kemudian setelah itu kalian pilih bagikan, terus cari grup PPAG Kisya Jakarta. Kemudian tampilannya seperti ini. Kalian bisa tulis curahan hatinya. Kalian klik yang huruf T. Misalkan kalian mau curhat atau curahan hati seperti hari ini aku kecewa karena nilaiku jelek, atau hari ini aku dimarahi mama papa, dan lain-lain. Bisa adik-adik ketik seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai bisa ditulis di kotaknya. Kalau terlalu besar dikecilin ya, atau bisa diganti warnanya. Kemudian di bawahnya adik-adik tulis nama adik-adik ya, agar bisa dikirim di grup PPA. Oke, bisa ya dicoba. Kakak tunggu kirimannya adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.